Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kita bisa melaksanakan aktivitas sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram. Maka idealnya seorang muslim harus membuat resolusi dalam dirinya, merenung atas apa aktivitas yang telah dilakukannya setiap tahunnya, atau di aktivitas di tahun kemarinnya. Karena aktivitas itu tergantung dengan ilmunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu itu adalah sekedar sunnah. Menuntut ilmu agama itu hanya sebatas sekedar sunnah saja, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama Islam adalah wajib atas setiap muslim. Hukumnya fardu ain, sehingga berdosalah ketika setiap orang yang meninggalkannya. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Para ulama tidak berbeda pendapat berkaitan dengan masalah ini. Mereka berpendapat bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya fardu. Tapi kita ketahui ulama membagi dua berkaitan dengan hukum fardu ini. Ada yang namanya fardu ain, ada yang warnanya fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu yang berkaitan dengan fardu ain adalah ilmu yang dipelajari oleh setiap individu muslim. Contohnya itu adalah ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu akhlak. Ilmu akidah misalnya berkaitan ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Itu adalah ilmu tauhid. Ilmu ibadah ini berkaitan dengan hukum-hukum interaksi manusia. Hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum binafsi. Dan ini adalah ilmu yang harus dipelajari. Karena di dalamnya ada masalah ijtimai, iktisadi, muamalat, ukubat yang berkaitan dengan peraturan kita. Makanya aktivitas setiap muslim itu tergantung dengan ilmunya. Dan setiap aktivitas seorang manusia nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul hisab kelak. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, tadi berkaitan dengan ilmu fardu ain yang diwajibkan setiap muslim itu ada 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Ini wajib hukumnya setiap muslim itu belajar berkaitan dengan ini. Yang kedua, berkaitan dengan hukum yang kedua, ilmunya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah apa? Ilmu yang cukup dipelajari oleh sebagian umat saja. Jika tidak ada yang mempelajari, maka semuanya berdosa. Maka kita contohkan berkaitan dengan ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ekonomi, nuklir, persenjataan, yang lain-lainnya, itu hukumnya fardu kifayah. Maka kondisi umat hari ini kita lihat lebih mementingkan
keperluan atau keilmuan yang bersifat duniawi dibandingkan ilmu fardu ain tadi. Ini disampaikan dalam surat apa yang disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa 'alaiha amrona fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Jadi sehingga amalan yang itu tidak dilandasi dengan ilmunya, maka itu tertolak. Idealnya seorang muslim itu dia menjadikan ilmu tauhid, ilmu ibadah, fikih, dan ilmu akhlak itu dia pelajari setiap harinya. Idealnya dia memiliki satu hukum atau ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah. Misalnya, kalau ilmu fardu ain tadi hukumnya wajib, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena akan kita ditanya berkaitan dengan tangan kita digunakan apa, kaki kita digunakan apa, mulut kita digunakan untuk apa. Semua aktivitas kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka berkaitan dengan ilmu fardu ain tadi itu wajib sekali, itu harus dipelajari oleh setiap umat muslim. Beda berkaitan dengan fardu kifayah. Apabila ada yang tadi mengamalkannya, ada menuntutnya, maka terbebas, tidak berdosa kita. Maka menjadikan satu yang ideal ketika seorang muslim itu dia mempelajari berkaitan dengan ilmu yang hubungannya fardu ain tadi, dan dia memiliki satu ilmu yang berhubungan dengan keduniaan atau fardu kifayah tadi. Jadi tidak perlu misalnya dokter tidak mengimani atau mempelajari ilmu-ilmu fardu ain, atau tenaga kesehatan ataupun yang lainnya. Tapi itu menjadi satu kewajiban bahwa setiap ilmu yang berkaitan dengan tadi muamalah, akidah, ukubat, syariah, dakwah, itu merupakan menjadi tuntunan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ini disampaikan dalam Al-Quran surat Ad-Jumal, yang Allah meminta umat Islam untuk melakukan renungan. Adakah orang yang sama mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dalam kitab yang disampaikan oleh Ibnu Jama'ah, dalam kitab Tadhkirah As-Sami wal Mutakallim fil Adab Al-Alim wa Ta'lim, menegaskan sebaik-baiknya anugerah adalah ilmu dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah jelas bahwa apapun latar belakangnya pekerjaan atau profesi kita, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut di atas. Menuntut ilmu agama tidak hanya diwajibkan kepada ustadz dan ulama saja, tetapi mempunyai kewajiban setiap muslim itu harus memahami berkaitan dengan ilmu fardu ain tadi. Kondisi umat hari ini kita lebih mementingkan produk ilmu yang berkaitan ilmu keduniaan atau fardu kifayah tadi dibandingkan dengan fardu ain. Fenomena ini yang terjadi hari ini, Pak. Sehingga banyak generasi muslim hari ini mereka tidak mengenal Tuhan mereka, tidak meyakini diri mereka sebagai kaum muslim, tidak meyakini seperti apa sholat itu, bagaimana sholat, pelaksanaan sholat, membaca Al-Quran yang benar, memahami hadis-hadis Rasulullah. Mereka tidak paham itu. Padahal ilmu itu berkaitan dengan aktivitas kita sebagai manusia, menjalani aktivitas itu sesuai dengan ilmunya. Maka dijelaskan lagi oleh Rasulullah, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui pelantaramu, itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah. Itu yang paling bagus dan mahal. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim bukan hanya menuntut ilmu yang berkaitan dengan masalah keduniaan saja. Idealnya tadi yang saya sebutkan, seorang profesi, seorang pekerja itu wajib menuntut ilmu fardu ain, dan itu sampai akhir hayat, sampai dia menutup mata, sampai ajalnya tiba.
Dia meyakini bahwa keterkaitan antara aktivitasnya itu berkaitan dengan ilmunya. Maka saya mengingatkan bahwa kita di dunia hanya sementara dan kampung halaman kita itu adalah akhirat. Ya ayuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, datanglah bahwa tempat kampung halaman kalian adalah surga. Terakhir, jangan sampai kita menjadi orang yang sangat pandai tentang seluk-beluk ilmu dunia dengan segala permasalahannya, namun lalai terhadap ilmu agama. Hendaknya kita merenungkan ayat dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dzakhiru minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari seluruh kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Ini menjadi pengingat buat kita. Mudah-mudahan di 1 Muharram ini kita bisa melakukan resolusi diri bagaimana kita menjadikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain ini harus kita pelajari. Mungkin umat Islam hari ini tidak memahami berkaitan masalah kewajiban menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang dipardukan kepada individu. Mungkin menganggap bahwa ilmu agama ini hanya sebatas pilihan saja. Tapi ini bukan pilihan. Ini adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena aktivitas seorang muslim itu bergantung kepada ilmunya. Maka kita mengharapkan bahwa kita termasuk orang-orang yang nantinya Allah masukkan ke dalam jannatul tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bahwa kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga, orang-orang yang akan datang ke surga, orang-orang yang menjadikan diri kita ini orang-orang yang berilmu, beraktivitas amal yang sesuai dengan ilmunya. Mudah-mudahan pengingat ada generasi bapak-bapak, ibu-ibu yang siap, anak-anak kita, siapkan mereka berkaitan ilmu fardu ainnya, berkaitan dengan ilmu tadi fardu kifayahnya. Siapkan mereka. Idealnya mereka menjadi seorang, misalkan bapak menginginkan cita-citanya menjadi profesor atau dokter atau tenaga yang lainnya, idealnya dia memahami berkaitan dengan ilmu fardu ainnya. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan yang baik datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.